Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana nasib kalian? Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita lanjutkan cerita tentang kerajaan gaib di Gunung Puntang, yang sebelumnya diawali dengan cerita pendakian dari 3 sahabat, Yuyun, Nyunyung, dan juga Hendra, yang mengikuti seorang teman baru bernama Gondo, yang ternyata Raja Gondoruo. Dan episode kali ini merupakan cerita terakhir dari kerajaan gaib Gunung Puntang. Nah, seperti apa akhir ceritanya? Kita langsung saja simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Dengan langkah mantap, Abah Anom dengan cepat melesat dan menghantam jin raksasa yang tersisa, hingga mereka terhuyung dan jatuh di atas tanah. Brajakrama tampak terbelalak dengan tindakan nekat yang dilakukan oleh Abah Anom, karena dia tahu bahwa itu bisa saja merenggut nyawanya. Namun setelah melihat apa yang terjadi, dia pun benar-benar dibuat takjub dengan kemampuan ilmu Abah Anom. "Ayo, kita segera masuk ke dalam istana," ujar Abah Anom seraya melesat pergi melewati gerbang istana kerajaan. Di tempat lain, Pak Suro terus berjuang melawan pasukan jin yang tersisa. Kepungan jin yang semula tampak tak terhitung jumlahnya, kini sudah mulai berkurang berkat kekuatan dan ketangguhan Pak Suro. Meski nafasnya mulai terengah, tekadnya untuk menang tak pernah surut. Tiba-tiba suara ledakan besar terdengar dari arah gerbang istana. Pak Suro segera menoleh. Dia mendapati bahwa pertahanan istana sudah berhasil ditembus. Sementara Tole dan Yuyun, keduanya menemukan sebuah rintangan di dalam lorong tersebut. Saat mereka mencoba keluar, keduanya dipusingkan dengan lorong bawah tanah yang tiba-tiba menjadi banyak cabang, sehingga keduanya tidak bisa keluar dengan mudah. Mereka pun mulai membuka kitab mantra tersebut. Setiap lembaran yang mereka buka, tidak ada satu kata pun yang terlewat. Mereka terus menelisiknya, berharap mendapat sesuatu yang bisa membantu. "Lihat Yun, jika kita membacakan mantra ini, maka kerajaan ini akan hancur dan kita akan kembali ke dunia kita," ujar Tole seraya menatap serius pada sebuah mantra dalam lembaran kitab usang tersebut. "Sudahlah, lupakan, kita tidak boleh melakukannya. Ingat, Jana, Lana, dan Sena telah membantu kita. Jangan biarkan mereka kehilangan kerajaannya. Aku tidak mau mereka merasa telah kita hianati," ujar Yuyun seolah ingin membuang jauh pikiran untuk membacakan mantra tersebut. "Iya, tentu saja Yun, kita akan mencari mantra lain yang mungkin bisa membantu kita," ujar Tole tampak sangat setuju. Mereka pun kembali membuka lembaran berikutnya dengan tatapan mata yang serius. Sementara di dalam penjara yang gelap, pertarungan semakin memanas. Lana dan Jana berusaha keras menyerang dan menahan serangan Nunung dan Hendra. "Jangan biarkan mereka lolos," teriak Lana. Serangan demi serangan diarahkan dengan kecepatan tinggi. Namun Nunung dan Hendra tidak mau menyerah begitu saja. "Kita harus melapor aja, ini sudah di luar kendali," seru Hendra sambil berusaha mencari celah untuk melarikan diri. Di tengah kepanikan, Nunung dan Hendra berhasil menemukan kesempatan untuk meloloskan diri. Mereka melesat cepat, meninggalkan penjara dan berlari menuju aula utama, tempat Ki Wangsa sedang melakukan tirakat dengan mantranya. "Kurang ajar, mereka lolos. Ayo, kita harus segera keluar untuk membantu Raja Brajakrama," ujar Lana memimpin mereka. Jana, Sena, dan semua tahanan yang sudah terbebaskan berlari segera mengikuti Lana. Mereka langsung keluar menuju depan istana dan bergabung dengan Brajakrama, Abah Anom, dan Pak Suro. Sementara itu,
Nunung dan Hendra tiba di aula utama dengan nafas tersengal. Paduka, para tahanan telah memberontak. Mereka dipimpin oleh anak buah Paduka sendiri, Jana, Lana, dan Sena, seru Nunung dengan panik. Ki Wangsa membuka matanya, tatapannya tajam menatap kedua orang kepercayaannya. Apa? Lantas, kalian juga gagal membunuh Tole dan Yuyun? Tanya Ki Wangsa dengan tatapan yang tampak menakutkan. Kami tidak menemukan mereka, Paduka. Di ruang penjara hanya ada Jana, Lana, dan Sena, serta semua tahanan yang mereka bebaskan, jawab Hendra menjelaskan. Pengecut! Kalian telah gagal! Bentaknya dengan marah. Dalam hatinya dia merasakan kepanikan yang luar biasa, karena dia tahu bahwa situasi kini menjadi semakin genting. Lalu di mana mereka sekarang? Tanya Ki Wangsa yang merasa janggal atas hilangnya Tole dan Yuyun. Maaf Paduka, ujar salah satu penasihatnya seraya bangkit dari duduknya. Aku curiga Paduka. Lihatlah siapa yang membuka pintu itu, ujarnya seraya menoleh ke ruang dunia. Dengan serentak, semua mata tertuju pada sebuah pintu yang terbuka. Di atas tertulis dunia, yaitu sebuah ruang rahasia yang menyimpan kitab mantra tersebut. Apa maksudnya? Tanya Ki Wangsa. Ki Wangsa seolah curiga bahwa penasihat itu sudah mengetahui tentang kitab tersebut. Dengan demikian, Ki Wangsa berpikiran bahwa penasihatnya sudah tahu rahasia yang tersimpan di dalamnya. Aku hanya mencurigai jika mereka telah kabur melalui pintu itu, Paduka, jawab penasihat tersebut. Kabur? Memangnya pintu itu menuju kemana? Tanya Ki Wangsa lagi mencoba mengetes penasihat tersebut. Maaf Paduka, tidak ada seorang pun yang tahu di kerajaan ini kecuali raja, jawab penasihat itu lagi seraya menundukkan kepala. Ki Wangsa sedikit lega. Namun dalam hatinya, dia merasakan hal sama dengan lelaki tua itu. Dia merasa janggal dengan pintu rahasia yang sudah terbuka. Ki Wangsa bangkit dan berjalan menuju pintu tersebut. Dengan santai dia menutupnya, lalu kembali ke tengah-tengah mereka. Namun, baru saja dia akan kembali berbicara, tiba-tiba seorang anggota pasukan jin masuk ke ruangan dengan nafas yang kencang dan sesak. Gawat, gawat Paduka! Mereka sudah masuk ke istana. Jana, Lana, dan Sena, mereka membelat bersama semua tahanan. Mereka menyerang kami, Paduka, ujar anggota pasukan tersebut. Debah, keluarlah, jangan lari dari pertempuranmu, ujar Ki Wangsa tampak marah. Namun dia tak bisa menyembunyikan kepanikannya. Nunung, Hendra, duduklah di sampingku. Terpaksa aku akan membacakan mantra terakhir itu. Aku yakin kita bisa menghadapi mereka, meskipun tidak akan sempurna, ujar Ki Wangsa memerintahkan. Mereka mengangguk kemudian duduk di samping Ki Wangsa. Ketiganya tampak bersiap untuk meningkatkan ilmu mereka. Kalian, tolong jaga tempat ini. Jangan biarkan siapapun masuk ke ruangan ini, ujar Ki Wangsa sesaat sebelum memulai ritualnya. Baik Paduka, saut mereka mengangguk, lalu dua orang di antara mereka berjalan untuk berjaga di luar pintu. Sementara itu, Braja Krama, Abah Anom, dan Pak Suro, ketiganya sudah sampai di depan istana yang megah. Pasukan jin yang tersisa diperintahkan masuk oleh para komandan mereka. Kini pasukan itu tengah mempersiapkan barikade di dalam istana sebagai benteng terakhir pertahanan kerajaan. Braja Krama tampak terkejut dengan kedatangan Jana, Lana, dan Sena yang langsung bersujud di kakinya dan menyebutnya raja. Bangunlah, terima kasih kalian telah sadar. Di mana Yuyun dan Tole? Apa kalian mengenalnya? Tanya Braja Krama. Mereka sedang mengambil kitab mantra Paduka, tapi kami juga khawatir karena tempat itu ada di dalam ruang singgasana, jawab Lana menjelaskan. Baiklah, aku akan segera menyusul mereka. Sebaiknya kalian pergi dari peperangan ini.
ajak semua tahanan bersama kalian, ujar Brajakrama pada mereka. Tidak, kami akan membantu menggulingkan Raja Iblis itu. Kami sangat dendam dengan semua perlakuan ini, ujar salah satu dari mereka. Tidak, aku tidak mau menambah penderitaan kalian. Kami sudah cukup kuat untuk menghadapi mereka, ujar Brajakrama lagi. Dia tidak mau melihat para tahanan itu mendapatkan penderitaan lagi. Baik Paduka, aku tahu Anda sangat bijak. Aku akan mengarahkan mereka, tapi beri kami bertiga kesempatan untuk berjuang sebagai prajuritmu, ujar Lana yang bersikukuh. Segera lakukan, waktu kita tidak banyak, sahut Brajakrama yang tampaknya mengerti dengan keinginan Lana, Jana, dan Sena. Baik Paduka, sahut Lana seraya pergi menghampiri mereka. Arum, Mailah, kalian pimpin mereka, bawa mereka menjauh dari peperangan. Raja tidak menginginkan kalian ikut dalam pertempuran. Dia tidak mau kalian kembali menderita, ujar Lana memerintahkan. Baiklah, kami akan segera bertindak, sahut Arum seraya bergegas mengarahkan semua tahanan menuju perbatasan hutan. Sementara itu, kini Brajakrama, Abah Anom, dan Pak Suro, ketiganya tampak semakin siap menuntaskan tujuannya. Mereka memiliki 3 bantuan tambahan karena Lana, Jana, dan Sena telah bergabung dengan mereka. Arum dan Mailah terlihat berjalan memimpin semua tahanan pergi meninggalkan kerajaan. Mereka melesat dengan cepat. Beberapa pasukan jin yang masih setia pada Raja Iblis bersiap-siap di barikade membuat pertahanan terakhir. Pak Suro langsung melepaskan serangan pertamanya, sementara Brajakrama melesat ke arah lain menyusup menuju ruang singgasana. Pertarungan sengit pun kembali pecah. Abah Anom dan Pak Suro dengan kekuatan dan keterampilan mereka menebas para jin yang mencoba menghalangi jalan mereka. Lana, Jana, dan Sena tidak kalah tangguh. Mereka bertarung dengan penuh semangat. Ketiganya ingin membalas dendam atas semua ketidakadilan yang mereka alami. Di aula utama kerajaan, Ki Wangsa telah selesai melakukan ritualnya. Aura gelap langsung menyelimutinya dan kedua orang kepercayaannya, Nunung dan Hendra, terlihat lebih sangar dari biasanya. Mata mereka menyala, seolah dirasuki iblis yang amat kejam. Kalian berdua, segera bereskan mereka. Aku akan mencari kedua bocah itu, ujar Ki Wangsa memerintahkan. Sementara dia berniat mencari keberadaan Yuyun dan Tole, karena dia tahu keduanya sangat berbahaya dengan ilmunya. Nunung dan Hendra mengangguk, lalu dengan cepat berjalan menuju pintu keluar. Namun, belum sempat keduanya sampai di ambang pintu, Brajakrama yang baru saja sampai di depan pintu besar yang mengarah ke ruang singgasana terlihat menghadang keduanya. Nunung dan Hendra tampak memasang posisi siap untuk menghadang, sementara Ki Wangsa dengan santai berjalan beberapa langkah menghampiri Brajakrama. Brajakrama, akhirnya kau datang untuk mengantarkan nyawa, kata Ki Wangsa dengan nada mengejek. Kau pikir bisa mengalahkanku dengan kekuatanku yang sekarang, ha? Ujar Ki Wangsa mencibirnya, seolah dia sangat yakin bahwa ilmunya saat ini akan sangat mudah melumat lawannya itu. Ini adalah akhir dari kejahatanmu, Wangsa. Ini kerajaanku. Aku berhak mengambil kembali darimu, sahut Brajakrama dengan tegas. Sombong sekali kau. Kalian, pergilah. Biarkan aku bertarung dengannya, ujar Ki Wangsa seolah sangat percaya diri. Dia bisa mengatasi Brajakrama dengan mudah. Sudahlah Brajakrama, jika kau tetap ingin menjadi bagian dari kerajaanmu, bergabunglah denganku. Kau akan menempati posisi yang penting, tentunya di bawah kekuasaanku, ujar Ki Wangsa mencoba membujuknya. Brajakrama semakin geram.
Wajahnya tampak berubah dengan tatapan tajam ke arah Ki Wangsa. Sedetik kemudian, Brajakrama langsung melancarkan serangan. Brajakrama dan Ki Wangsa saling serang dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Sementara itu, Nunung dan Hendra sudah bergegas pergi menuju pertarungan di dalam istana. Yuyun dan Fatih masih sibuk mencari mantra kunci yang dimaksud oleh para tahanan tersebut. Namun karena mereka sebenarnya tidak tahu apa arti dari kata kunci itu, sehingga keduanya pun nampak hampir menyerah. Lalu keduanya kembali menutup kitab tersebut. Sambil berdiri, Tole menyembunyikan kitab di balik bajunya. Setelah itu keduanya pun segera bergegas keluar. Tole melangkah dengan cepat, berharap perjalanan mereka kali ini tidak akan menemui kesulitan. Namun ternyata usaha mereka kembali gagal. Jalan lorong yang mereka telusuri membawa keduanya kembali ke ruang tersebut tanpa mereka sadari. Tole langsung mengeluarkan ilmunya, dan tidak lama berselang, setelah bibirnya bergerak cepat melafalkan doa-doa, terlihat cahaya putih membungkus kedua tangannya, dan dengan sekuat tenaga, dia menghempaskan tenaga dalam menuju lorong gelap itu. Sebuah kilatan cahaya pun tampak melesat dengan cepat, dan menimbulkan gemuruh yang keras disertai percikan saat cahaya itu membentur dinding lorong tersebut. Seketika dunia terasa bergetar, debu berterbangan di mana-mana, memenuhi lorong hingga membuat suasana menjadi semakin gelap. Tole dan Yuyun masih berdiri tegak memandang kepulan asap yang memenuhi lorong di depannya. Dengan tatapan penuh harap, mereka merasa percaya diri jika apa yang dilakukannya akan membuahkan hasil. Namun, saat kepulan debu perlahan kembali memudar, keduanya tampak tercengang melihat tidak ada perubahan sedikit pun, yang masih tampak utuh seperti semula. Yun, mungkin sekaranglah saatnya kau menggunakan kekuatan itu, ujar Tole yang merasa yakin dengan kekuatan yang ada pada Yuyun. Tapi, aku tidak tahu cara menggunakannya, Kak, saut Yuyun merasa bingung. Tenang Yun, aku akan memandumu, ujar Tole tersenyum mencoba menenangkannya. Dengan bimbingan Tole, Yuyun mulai belajar melafalkan mantra-mantra dan doa-doa. Dia terus mengulang-ulangnya sampai hafal. Tole terus mengajarinya dengan sabar. Sementara itu, di tengah kekacauan di dalam istana, Nunung dan Hendra yang memimpin kembali pasukan kerajaan yang tersisa, mereka telah berhasil memukul mundur Pak Suro dan kawan-kawannya. Tampaknya, ritual yang sudah mereka ikuti membuat perubahan yang sangat jauh, menjadikan mereka sangat kuat, dan kini keduanya memiliki kekuatan yang sulit untuk dikalahkan. Pak Suro terus menghindar dan menangkis serangan Hendra, tanpa diberi kesempatan sedikit pun untuk membalas. Demikian pula dengan Abah Anom, dia berjibaku menahan serangan Nunung yang sulit diimbanginya. Pertarungan terus berlangsung dengan posisi kemenangan hampir jatuh ke tangan pasukan kerajaan. Abah Anom dan Pak Suro terus mundur keluar dari dalam istana karena desakan serangan dahsyat tanpa henti dari mereka. Sedangkan Jana, Lana, dan Sena, mereka pun terus dipaksa mundur ke dalam hutan oleh pasukan kerajaan yang tanpa henti menyerang mereka dengan ganas. Sementara itu, pertarungan di dalam ruangan singgasana, Brajakrama pun mengalami hal yang sama. Dia terus didesak untuk mundur, dan perlahan pertarungan pun berpindah keluar dari ruangan tersebut. Aku sudah memperingatkanmu, Brajakrama. Kau tidak akan bisa merebut kembali kekuasaanmu, dan yang ada, kau kini akan segera pergi selamanya, ujar Ki Wangsa yang merasa sangat mudah untuk membunuh Brajakrama. Kau tidak usah sesumbar. Aku masih berdiri kokoh menentangmu, Wangsa, timpal Brajakrama yang pantang menyerah. Brajakrama terus mundur. Dia merasakan kekuatannya yang terlalu besar untuk diimbanginya, sehingga dia pun tidak punya pilihan lain selain harus mundur perlahan untuk menghindari serangan-serangan mengerikan itu. Benar-benar mustahil aku bisa mengalahkannya, gumam Brajakrama mulai kehilangan kepercayaan diri. Brajakrama semakin kewalahan dengan serangan tanpa henti dari lawannya,
sehingga sedikit demi sedikit tenaganya pun kini mulai terkikis habis. Dan dalam satu kesempatan, Brajakrama sudah tidak dapat menghindar lagi, sehingga satu pukulan tenaga dalam yang sangat keras menghantam dadanya. Dia pun berteriak mengerang dengan keras, seiring tubuhnya yang melayang jauh menembus dinding dan menghancurkan benteng istana. Brajakrama tergeletak lemah tak berdaya, tepat di samping Abah Anom dan Pak Suro. Kelengahan keduanya pun dimanfaatkan oleh Nunung dan Hendra yang segera menyerangnya. Tubuh Pak Suro pun terpental dengan keras dan menghantam sebuah pohon. Tubuhnya tertelungkup di atas tanah. Dia tampak mengerang, giginya rapat menahan rasa sakit dengan mulut yang mengeluarkan darah segar. "Mampuslah kalian!" teriak Hendra, dan dia pun tidak berhenti. Hendra segera membantu Nunung menyerang Abah Anom. Namun ternyata, meskipun terlihat paling tua dan lemah, ilmu pelindung dari doa-doa yang dibacakan oleh Abah Anom ternyata mampu meredam serangan keduanya. Abah Anom dengan gerakan yang sederhana namun cepat mampu menghindari serangan demi serangan dari keduanya. "Cepat, selesaikan dia. Jangan bertele-tele lagi. Habisi orang tua itu," ujar Ki Wangsa memerintahkan Nunung dan Hendra untuk segera menghabisi Abah Anom. Keduanya semakin intens melakukan serangan. Dilihat dari gerakan dan mimik muka keduanya, sepertinya mereka merasa kesal dengan Abah Anom yang tak kunjung bisa ditaklukkan. "Nunung, Hendra, sadarlah, aku ini gurumu," ujar Abah Anom di sela-sela gerakannya. Sementara itu, Ki Wangsa mengalihkan pandangannya pada Pak Suro dan Brajakrama yang masih belum bangkit. Dia pun segera melesat pergi ke perbatasan hutan menghampiri keduanya. Gerakannya begitu cepat sambil menghunuskan sebuah keris yang tampaknya ditujukan kepada Brajakrama. Tubuh Brajakrama sempoyongan berusaha menghindari serangan yang datang dengan cepat. Kekuatannya telah habis, karena sebelumnya dia harus melewati serangan-serangan dari pasukan kerajaan dan itu sangat menguras energinya. Kini pertarungan kembali terjadi, 1 lawan 2. Pak Suro dan Brajakrama berjuang mati-matian karena mereka menolak untuk terbunuh tanpa perlawanan. Ki Wangsa terlihat menengadahkan wajahnya ke atas langit dan mulai mengucapkan mantra-mantra. Seketika muncul di kedua telapak tangannya kobaran api yang menyala-nyala. Perlahan api itu menjalar ke pergelangan tangannya, dan semakin lama tubuh Ki Wangsa seluruhnya tampak menghilang, terbungkus api merah menyala yang mengerikan. Lalu tidak lama kemudian, dengan kekuatan maksimalnya, Ki Wangsa pun langsung menghempaskan serangannya pada Pak Suro dan Brajakrama. Seketika kobaran api melesat menyasar tubuh keduanya. Namun Abah Anom dengan cepat menyelamatkan mereka dari hantaman serangan tersebut, karena Abah Anom tahu keduanya sedang sangat lemah dan tidak mungkin untuk menghindar dengan cepat. Tiba-tiba suara dentuman pun terdengar keras saat ilmu yang dilontarkan Ki Wangsa menghantam semak-semak dan pepohonan hingga menimbulkan beberapa titik kebakaran. Ki Wangsa tidak menyadari bahwa jika Brajakrama sedang dalam kondisi maksimalnya, dengan mudah Brajakrama akan bisa menghancurkannya. "Kurang ajar tua bangka itu," gumam Ki Wangsa dengan geram memalingkan tatapannya pada Abah Anom. Dan tanpa menunda lagi, dia langsung mengarahkan serangan mendadak pada lelaki tua tersebut. Abah Anom yang merasa posisinya terjepit dalam langkahnya yang mati, dia pun berusaha mengeluarkan ilmunya untuk meredam serangan tersebut. Ledakan pun terjadi, dibarengi percikan di udara. Tetapi Brajakrama dan Pak Suro tidak sadar jika sebenarnya Ki Wangsa hanya mengalihkan perhatian dari Abah Anom saja. Sementara serangan susulan melesat dengan cepat menuju pada keduanya. Serangan itu pun menghantam tubuh Brajakrama dengan sangat keras. Dia mengerang dengan keras seiring tubuhnya yang melesat menyapu semak dan pepohonan di lantai hutan. Sesaat kemudian, tubuh Brajakrama tergeletak tanpa bergerak kembali. Ketika perhatian Abah Anom teralihkan dengan keadaan Brajakrama,
Tiba-tiba, tubuhnya terhentak terkena serangan yang dilancarkan oleh Nunung dan Hendra. Tubuhnya terkulai lemah di atas tanah. Tangannya tampak memegangi dadanya, terbatuk-batuk dengan darah yang menyembur dari mulutnya. "Cepat habisi mereka! Tangkap kembali semua tahanan!" perintah Ki Wangsa pada Nunung dan Hendra beserta prajuritnya yang tersisa. Nunung dan Hendra dengan sigap mengikuti perintah Ki Wangsa. Mereka mendekati Abah Anom yang tergeletak tak berdaya. Dengan tatapan dingin, Hendra mengeluarkan sebuah keris, siap mengakhiri nyawa mantan gurunya. Namun, sebelum keris itu terhunus, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Semua orang di tempat itu terdiam, mencoba mencari sumber suara tersebut. Ki Wangsa menghentikan gerakannya dan memandang ke arah suara gemuruh. Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang, menghempas apapun di sekelilingnya. Dan tiba-tiba, cahaya putih kebiruan melesat dan mendarat tepat di tengah-tengah mereka. Seketika, di sekeliling tempat itu pun menjadi sangat terang menyilaukan, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang datang. Bayangan tiba-tiba muncul di tengah cahaya itu dan perlahan menampakkan diri. Dua sosok dengan pakaian sederhana, namun auranya sangat kuat. Matanya menatap tajam ke arah Ki Wangsa. "Aku di sini, Wangsa. Sebentar lagi kekuasaanmu akan berakhir," ujar Yuyun dengan tegas. Abah Anom tersenyum senang. "Tole, Yuyun, hati-hatilah. Aku tidak bisa membantu kalian," ujar Abah Anom. Dia merasa kembali memiliki harapan. Namun di sisi lain, dia khawatir kepada keselamatan kedua muridnya. Ki Wangsa malah tertawa keras. "Rupanya kalian bertambah lagi manusia-manusia tolol yang ingin mati di tanganku. Baiklah, mari kita lihat seberapa sama omong kosong kalian dengan kenyataan," ujar Ki Wangsa dengan nada sombong. "Habisi mereka," ujar Ki Wangsa. Tanpa pikir panjang, Ki Wangsa, Nunung dan Hendra melancarkan serangan cepat ke arah Yuyun dan Tole. Namun dengan kelincahan yang luar biasa, Yuyun dan Tole berhasil menghindari setiap serangan dan membalas dengan kekuatan yang tak kalah hebat. Pertarungan antara Tole dan Ki Wangsa berlangsung dengan sengit, sementara Yuyun tanpa mampu menandingi setiap gerakan Nunung dan Hendra, membuat Ki Wangsa mulai merasa keheranan dan khawatir akan kalah. Dia tidak menyangka jika kekuatan mereka terasa sangat berbeda. Dari mana mereka dapat kekuatan tersebut? Ki Wangsa menyadari bahwa dia menghadapi ancaman serius. Kekuatan dari musuhnya tak bisa dianggap remeh. "Siapa sebenarnya kalian? Mereka sangat kuat," gumamnya dengan geram. Dia menyalakan kembali kekuatan apinya, bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih mematikan. Sementara itu, meski sejauh ini Tole masih dalam posisi aman, namun Ki Wangsa bukanlah lawan yang biasa. Dia terus melancarkan serangan dengan membabi buta, sehingga membuat Tole sedikit kewalahan menghadapinya. "Kuat sekali dia. Aku tidak mungkin bisa bertahan lebih lama," gumam Tole yang mulai terdesak mundur. Yuyun dengan ketenangan dan fokus yang luar biasa, dia tampak terus menghindar dari serangan Nunung dan Hendra. Sambil mundur perlahan, dia terus mengingatkan keduanya, berharap akan segera sadar. "Nunung, Hendra, kalian tidak ingat siapa aku?" tanya Yuyun di sela-sela gerakan lincahnya. "Diamlah, saat ini kau adalah musuhku," ujar Nunung sambil terus menyerangnya tanpa henti. "Aku hanya ingin kalian kembali. Kalian itu adalah sahabatku. Apa kalian juga lupa dengan Abah Anom guru kita?" tanya Yuyun lagi berusaha menggugah hati mereka. "Diam berdebah!" bentak Hendra semakin marah, seolah Yuyun dengan santai meladeni mereka yang sebaliknya malah merasa sangat tegang. "Baiklah, semoga kalian tidak akan menyesal untuk segera meninggalkan orang tua kalian dan saudara-saudara kalian, dan semoga kalian puas dengan keserakan kalian," ujar Yuyun dengan emosi, namun terselip pesan yang sangat menyayat hati. "Ibu, Bapak,
gumam Nunung dan Hendra yang seketika mulai goyah saat perkataan Yuyun menyerap di otaknya. Seketika intensitas serangan keduanya pun mulai mengendur. Yuyun mulai terlihat bersemangat melihat perubahan pada keduanya. "Ayolah Nung, Hendra, kembalilah. Mereka sedang menunggu kalian. Mereka sangat sedih kehilangan kalian," ujar Yuyun lagi terus mempengaruhi pikiran keduanya. "Diam! Jangan coba-coba kau pengaruhi mereka," ujar Ki Wangsa yang tiba-tiba berbalik menyerang Yuyun. Yuyun melompat dengan cepat sehingga serangan Ki Wangsa hanya mengenai ruang kosong. Mereka pun seolah kembali seperti semula terpengaruh oleh kekuatan Ki Wangsa, dan dengan brutal keduanya terus menyerang Tole dengan membabi buta, sehingga Tole pun kini jauh semakin terdesak dan hampir kalah. Abah Anom yang melihat Tole terus terdesak hampir kalah, meskipun sangat lemah, dia segera membantunya dengan cepat. Dia melesat dan mendarat di tengah-tengah ketiganya. "Hentikan Nunung, Hendra, ini aku guru kalian," ujar Abah Anom sambil menangkis serangan keduanya dengan sisa tenaganya. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Namun di sela-sela pertarungan, Abah Anom dan Tole terus berusaha menyadarkan keduanya. Nunung dan Hendra tampak terombang-ambing. Di satu sisi, mereka merasa terikat pada perintah Ki Wangsa. Namun di sisi lain, kata-kata Abah Anom dan Yuyun mulai menggoyahkan hati mereka. Sementara itu, Yuyun dan Ki Wangsa terlibat dalam pertarungan sengit. Ki Wangsa melancarkan serangan bertubi-tubi, namun Yuyun dengan cekatan menghindari setiap serangan yang mencari celah untuk membalasnya. "Wangsa, kau tidak akan menang, dan aku akan membalas perlakuanmu," ujar Yuyun dengan penuh kebencian. Tole dan Abah Anom terus mendesak Nunung dan Hendra menggunakan kombinasi serangan dan kata-kata untuk menggoyahkan kesetiaan mereka pada Ki Wangsa. Namun keduanya tetap sulit terlepas dari pengaruh iblis yang menguasai hati dan pikiran mereka. Dan akhirnya, karena Nunung dan Hendra tahu bahwa Abah Anom sudah sangat lemah, kini mereka menyasar tubuh lelaki tua itu dengan cepat. Abah Anom pun mengerang kesakitan. "Kalian benar-benar sudah dikuasai iblis!" teriak Tole memaksakan diri mengerahkan semua kekuatan. Tetapi sebelum serangannya sempat dia lontarkan, sebuah serangan cepat menghantam tubuhnya. Rupanya, Nunung dan Hendra telah lebih dulu melepaskan serangan. Mereka sengaja memanfaatkan momen di mana Tole fokus memperhatikan Abah Anom. Tole pun terhempas jauh ke dalam hutan. Nunung dan Hendra segera melesat ke arah Abah Anom yang masih terkapar. Tampaknya mereka akan membunuh keduanya yang sudah lemah satu persatu. Namun, saat keduanya akan melakukan serangan, tiba-tiba pikiran mereka kembali terganggu ketika Abah Anom melantunkan doa-doanya menatap murid-muridnya itu. "Abah," gumam Nunung dalam hati terdalamnya. Dia pun menoleh ke arah Hendra, dan tampaknya Hendra pun merasakan hal yang sama. Sepertinya kata-kata yang diucapkan Yuyun memang berbeda, sehingga mampu menembus pengaruh iblis di dalam hati keduanya. "Abah Anom," ucap Nunung dengan tiba-tiba, seolah dia baru saja terbangun dari mimpinya. Lalu keduanya tampak bersimpuh dengan lemah di hadapan tubuhnya. Mereka mulai meraih tubuh Abah Anom dan berusaha menyapanya. Namun Abah Anom tak bergeming. Dia tak bergerak sama sekali. Hanya suara nafasnya yang sesak terdengar sangat lemah. "Maafkan kami, Guru," ucap Nunung dengan air mata mengalir di pipinya. Abah Anom tersenyum lembut. Dia membuka matanya. "Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ayo, bantu kami mengalahkan Ki Wangsa," ujarnya dengan suara yang berbisik lemah. Nunung dan Hendra seketika tersenyum dalam tangisnya. Mereka merasa bersyukur karena ternyata Abah Anom masih hidup. Ki Wangsa yang menyaksikan apa yang terjadi pada Nunung dan Hendra, dia terlihat sangat geram dan segera meninggalkan pertarungan. Sehingga dengan cepat dia meraih tubuh keduanya dan menariknya dengan keras. "Apa yang kalian lakukan, pengkhianat!" teriak Ki Wangsa dengan marah.
Nunung dan Hendra segera berbalik menatap wajah Ki Wangsa. Sementara Yuyun yang melihat Ki Wangsa pergi dari pertarungan, dia pun dengan cepat menyusulnya. "Ada apa dengan kalian? Cepat habisi mereka!" bentak Ki Wangsa pada Nunung dan juga Hendra. "Diam, dia adalah guruku. Kaulah yang pantas untuk dihabisi," bentak Nunung yang rupanya pikirannya sudah kembali. "Berdebah!" Tubuh keduanya seketika terhempas melayang di udara. Yuyun mencoba mengejarnya, namun pergerakan Ki Wangsa terlalu cepat sehingga dia terlambat untuk mencegahnya. Sementara Ki Wangsa dengan kecepatan tinggi mengejar tubuh Nunung dan Hendra yang masih melayang di udara. Dia berteriak sambil menghempaskan serangan susulan pada tubuh keduanya, sehingga Nunung dan Hendra pun terhempas ke bawah seolah tertancap di atas tanah. Keduanya terdiam tak bergerak lagi, dengan tubuh lemah dan darah yang memenuhi wajahnya. Kedua mata mereka terpejam, terlentang menghadap langit yang gelap. Yuyun yang merasa sangat menyesal terlambat menyelamatkan mereka, dia terlihat sangat marah. Wajahnya tampak penuh dengan angkara murka, dengan tatapan fokus ke arah Ki Wangsa. Kini Raja Biadab itu yang awalnya sangat sombong dan sesumbar, seketika dibuat panik karena tinggal dia seorang yang tersisa. Namun Ki Wangsa tetaplah Ki Wangsa. Dia berusaha menyembunyikan ketakutannya. "Wangsa, kau telah berbuat banyak kebiadaban. Hari ini kejahatanmu akan berakhir." Tiba-tiba Brajakrama muncul dan sudah berdiri di hadapannya. Rupanya kekuatannya nampak sudah mulai pulih. Ki Wangsa tertawa sinis. "Kau terlalu percaya diri, Brajakrama." Dengan teriakan keras, Ki Wangsa menghempaskan api besar ke arah Brajakrama. Brajakrama menangkis serangan itu dengan perisai energi yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Ki Wangsa tercengang karena serangan terkuatnya bahkan tidak dapat menyentuh tubuh Brajakrama. "Tidak semudah itu, Wangsa!" teriak Brajakrama melepaskan serangan balik sesaat setelah menghindar. Serangannya tepat mengenai sasarannya. Serangan balik dari Brajakrama begitu kuat sehingga membuat Ki Wangsa terpental beberapa meter ke belakang. Melihat keadaan yang menguntungkan, Yuyun menyadari bahwa dia harus segera mengakhiri semua ini. Dia melompat ke arah Ki Wangsa dan segera melepaskan serangan susulan. Namun sayang, Ki Wangsa masih terlalu kuat untuk bisa menghindar, sehingga serangan Yuyun pun hanya membuat lubang menganga di atas tanah dengan asap yang mengepul di udara. "Kurang ajar, dia masih kuat," gumam Yuyun terlihat kesal karena gagal memanfaatkan kesempatan. "Kitab itu," gumam Yuyun, seketika teringat kitab mantra yang dibawa oleh Tole. Dia dengan cepat pergi dan mengambilnya di balik baju Tole yang masih bertelungkup di atas tanah. Yuyun meraihnya dengan cepat, lalu dia segera melesat hendak menyerahkannya pada Brajakrama. "Serahkan kitab itu!" teriak Ki Wangsa yang menyadari apa yang Yuyun ingin lakukan. Dia pun segera melesat mencoba untuk merebutnya. Yuyun yang menyadari Ki Wangsa mendekat dengan cepat, dia pun segera melemparkan buku tersebut kepada Brajakrama. "Ini kitabnya!" teriak Yuyun. Lalu dia langsung menghadang Ki Wangsa yang hendak mengambilnya. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Kali ini keduanya benar-benar bertarung mati-matian dengan mengerahkan segala kekuatan. Ki Wangsa merasa sangat terancam dan harus merebut kitab tersebut. Bagaimanapun juga, kombinasi antara Brajakrama dan kitab tersebut akan benar-benar sangat dahsyat. Di tengah pertempuran yang sengit, Brajakrama menerima kitab yang dilemparkan oleh Yuyun. Kemudian dia segera menyerahkannya kepada Pak Suro yang lebih tahu mengenai buku tersebut. "Suro, aku yakin kau lebih tahu isi kitab ini," ujarnya dengan suara bergema. Dengan tangan gemetar karena kelelahan dan luka-luka yang dideritanya, Pak Suro segera meraihnya dan mulai membuka halaman kitab tersebut. Brajakrama yang ada di sampingnya memberikan dukungan moral. "Kau bisa melakukannya, Suro."
Pak Suro mengangguk dan mulai membaca mantra dalam kitab dengan suara yang kuat dan jelas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa getaran energi yang semakin kuat. Energi itu pun diarahkan kepada tubuh Brajakrama. Ki Wangsa menyadari bahwa Pak Suro sedang membacakan mantra dari kitab itu kepada Brajakrama. "Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian menang," teriaknya dengan marah. Dia melepaskan serangan terakhirnya yang paling kuat, sebuah bola api besar yang mengarah ke Brajakrama dan Pak Suro. Namun, Yuyun dengan sigap melompat ke depan dan membentuk perisai energi untuk melindungi mereka. Bola api besar itu menghantam perisai Yuyun dan tidak berhasil menembusnya. Sementara itu, Pak Suro terus membacakan mantra dengan penuh konsentrasi. "Kekuatan suci leluhur, bangkitlah melalui Brajakrama, hancurkan segala kejahatan yang ada di hadapan kami." Suara Pak Suro semakin menggelegar dan cahaya terang mulai memancar dari tubuh Brajakrama menyelimuti seluruh area. Ki Wangsa yang mulai merasa terdesak berusaha menyerang Brajakrama sekali lagi. Namun Yuyun berhasil menahannya dengan serangan balik yang penuh kekuatan. Ki Wangsa terhuyung-huyung mundur. Energi suci dari mantra yang dibacakan Pak Suro mulai membentuk lingkaran besar di sekeliling mereka. Lingkaran itu mengurung Ki Wangsa, membuatnya tak bisa melarikan diri. Brajakrama dengan gagah mendekat ke arah Ki Wangsa yang terkurung. Kemudian dia segera mengangkat kedua tangan di udara. Lalu sebuah cahaya muncul dan mengarah ke langit. Tidak lama kemudian, dari atas langit muncul cahaya seperti petir yang langsung menyambar ke dalam lingkaran di mana Ki Wangsa berada di dalamnya. Sebuah hujan petir dari atas langit langsung menghujam ke dalam lingkaran tersebut. Anehnya, kekuatan dari Brajakrama hanya menghantam ke dalam lingkaran itu untuk menghancurkan Ki Wangsa. Dalam beberapa saat, tubuh Ki Wangsa berubah menjadi debu dan hilang tertiup angin. Dengan hilangnya Ki Wangsa, suasana menjadi tenang. Yuyun dan Tole berdiri dengan kelegaan di wajah mereka. Abah Anom yang masih lemah tersenyum bangga melihat murid-muridnya berhasil mengalahkan kejahatan. "Tidak akan pernah ada kejahatan yang akan menang dengan abadi. Allah Maha Adil dan memberikan kejutan untuk yang sabar." Brajakrama mendekati mereka. "Kalian semua luar biasa. Terima kasih telah menyelamatkan kami semua. Berkat kalian berdua, bukan hanya mengakhiri kejahatan Ki Wangsa, tetapi mengakhiri kekuatan mantra itu pada kerajaan kami," ucapnya dengan senyum yang merekah. "Kami hanya melakukan apa yang seharusnya, dan ini semua berkat kerja keras dan kesabaran kita," ujar Yuyun sambil tersenyum. Tole membantu Abah Anom duduk dan menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon. Sementara Yuyun merasa khawatir. Dia segera bergegas berjalan dengan cepat menghampiri tubuh Nunung dan Hendra. Tidak lama kemudian, pasukan kerajaan yang tersisa tampak berjalan menghampiri mereka. Kemudian mereka pun bersimpuh dan sujud di bawah kaki Brajakrama. "Ampun Paduka, tolong ampuni kami," ujar salah satu pimpinan dari pasukan. "Bangunlah. Kita akan kembali membangun kerajaan kita yang sudah hancur," ujar Brajakrama yang merasa bahwa para prajurit itu hanyalah korban. Tidak lama kemudian, Jana, Lana, dan Sena berjalan menghampiri. Mereka pun tampak mengikuti apa yang dilakukan oleh para prajurit tersebut. "Bangunlah. Aku bangga dengan keberanian kalian. Aku berhutang atas pengorbanan yang telah kalian lakukan," ujar Brajakrama seraya tersenyum bangga. Sementara itu, Yuyun berlutut di samping Nunung dan Hendra. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dia meraih tangan mereka, merasakan denyut nadi yang lemah, tetapi masih ada. "Kak Tole, tolong aku. Kita harus menyembuhkan mereka," ujar Yuyun dengan nada penuh keprihatinan.
Tole segera menghampiri Yuyun dan kedua sahabat mereka yang terluka. Dia mendekat dan mulai merawat luka-luka yang dialami keduanya. Abah Anom meskipun masih dalam keadaan lemah, mendatangi kedua muridnya yang tergeletak. Beliau meletakkan tangannya di atas kepala Nunung dan Hendra, merasakan denyut nadi yang semakin lemah. Pak Suro tampak mengerahkan segala kemampuannya untuk menyembuhkan mereka. Tiba-tiba, tubuh Nunung dan Hendra tersentak, batuk-batuk, darah hitam mengalir dari mulut mereka. Mata mereka membuka, tetapi tidak ada cahaya kehidupan di dalamnya. Yuyun dan Tole terus berdoa, air mata mengalir di pipi mereka. Nafas Nunung dan Hendra semakin berat, mereka terlihat semakin lemah. Meski dalam pelukan sahabat-sahabatnya, Abah Anom pun tidak kuasa menahan tangisnya. Dan dalam sekejap, nyawa mereka menghilang, meninggalkan dunia ini dengan senyum damai di wajah mereka. Yuyun dan Tole menjerit tertahan, air mata mereka semakin deras. Mereka merangkul tubuh sahabat mereka yang kini telah pergi, merasakan kehilangan yang amat dalam. Abah Anom menunduk, berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah pergi. Pak Suro yang menyaksikan kejadian itu dari dekat, ikut merasakan duka yang mendalam. Kita semua harus ikhlas. Kematian adalah masa depan yang pasti untuk semua yang bernyawa, ujar Pak Suro dengan suara berat. Dengan berat hati, Yuyun dan Tole melepaskan pelukan mereka. Mereka berdiri, tangan mereka masih saling menggenggam, berusaha saling menguatkan. Duka ini akan selalu menjadi bagian dari mereka, namun juga akan menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi masa depan. Yuyunlah yang paling terpukul. Semua kenangan bersama Nunung dan Hendra terputar kembali di benaknya, seperti film yang tak henti-hentinya diputar ulang. Senyum, tawa, canda, serta perjalanan mereka bersama terlukis jelas di matanya. Singkat cerita, setelah Brajakrama mendapatkan tahtanya kembali, mereka semua pun sepakat untuk memusnahkan kitab mantra kuno itu, agar tidak ada lagi yang bisa memanfaatkan untuk kejahatan. Dengan bantuan Raja Brajakrama, Pak Suro pun memusnahkan kitab mantra tersebut, memastikan tidak ada lagi kekuatan jahat yang bisa menyentuh dunia mereka. Raja Brajakrama menatap mereka semua dengan penuh penghormatan. Terima kasih untuk kalian yang telah membantuku. Kalian telah berjuang melalui banyak rintangan untuk sampai ke titik ini, katanya dengan suara penuh wibawa. Yuyun, Tole, kalian merupakan pasangan yang serasi. Aku yakin kalian akan menjadi pasangan yang bahagia. Ambillah ini sebagai hadiah untuk kalian berdua. Ingatlah aku saat kalian menikah kelak, ujar Raja Brajakrama tersenyum sambil memberikan mereka sebuah kotak berisi sepasang cincin permata yang dilingkari kilauan perhiasan lain di sekeliling cincin tersebut. Yuyun dan Tole saling menatap. Keduanya tersenyum tersipu malu, lalu menatap Raja Brajakrama dengan rasa terima kasih yang mendalam. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu yang mulia. Terima kasih atas semua bantuan dan pemberian ini, kata Tole, lalu berbalik menatap Yuyun yang tertunduk malu. Pak Suro berdiri di samping Raja Brajakrama, mengangguk dengan ekspresi puas. Perjalanan ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga mempererat persahabatan kita semua. Arum dan Mailah mewakili semua sandera mendekati Raja Brajakrama dengan perasaan terima kasih yang mendalam. Kami tidak akan pernah melupakan bantuan dan kebijaksanaanmu yang mulia, kata mereka sambil membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Raja Brajakrama mengangguk dengan senyum lembut. Sebelum mereka berpisah, Lana, Jana, dan Sena berdiri di depan Tole dan Yuyun dengan perasaan campur aduk. Lana yang selalu penuh semangat dan keberanian berbicara pertama kali. Tole, Yuyun, kami tidak akan pernah melupakan apa yang kalian lakukan untuk kami.
Kalian telah membantu kami menggulingkan tirani dan membawa kedamaian di kerajaan kami." Jana yang bijaksana dan tenang menambahkan, "Kerajaan kami telah menderita di bawah kekuasaan jahat selama bertahun-tahun. Kalian memberi kami harapan dan kekuatan untuk melawan. Dan saat ini, kerajaan kami menjadi kerajaan yang damai. Dan semoga kita sebagai bangsa jin dan kalian sebagai bangsa manusia bisa hidup berdampingan di dalam Gunung Puntang ini." Tole pun mengangguk setuju. "Benar, dan kami akan merindukan kalian. Tapi kami yakin ini bukanlah perpisahan selamanya. Suatu hari nanti jalan kita mungkin akan bertemu lagi. Suatu saat jika aku mendaki ke Gunung Puntang bersama anakku, izinkan kami berdua mampir ya," ujar Tole. Raja Brajakrama dan bawahannya pun tersenyum mendengarnya. Lana, Jana, dan Sena mundur dengan perlahan, menatap Tole dan Yuyun dengan mata penuh harapan dan kehangatan. "Selamat tinggal teman-teman, semoga kita bertemu lagi." "Selamat tinggal," balas Yuyun dengan suara serak. Dengan kata-kata terakhir mereka, Raja Brajakrama dan pasukan jinnya melambaikan tangan dan ruangan itu dipenuhi dengan cahaya yang memancar. Perlahan mereka semua merasa tubuh mereka menjadi ringan, dan dalam sekejap sosok mereka mulai samar di tengah cahaya yang semakin terang. Dengan kilauan terakhir dari cahaya, Lana, Jana, dan Sena menghilang, kembali ke kerajaan gaib mereka. Tole dan Yuyun berdiri di sana, merasakan kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian mereka. Dan seketika, kerajaan gaib itu pun menghilang, menyisakan hamparan hutan dalam kegelapan. Namun, dengan hati yang penuh harap, mereka tahu bahwa mereka telah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Mereka telah membangun jembatan antar dua dunia. Kebahagiaan akan kembalinya mereka tentu saja membawa sedikit kesedihan karena hilangnya nyawa dua sahabatnya, Nunung dan Hendra. Semua orang kembali ke dunia mereka dengan perasaan lega dan bersyukur, meskipun ada banyak air mata yang tumpah. Mereka siap menghadapi masa depan, mengetahui bahwa persahabatan dan keberanian akan selalu membimbing mereka di setiap langkah perjalanan. Raja Brajakrama dan kerajaan gaibnya mungkin telah berpisah dengan mereka untuk selamanya, tetapi kenangan dan juga pengalaman akan selalu bersama mereka. Ingatan itu tidak akan pernah pudar untuk selamanya. Dan ketika mereka sampai di ujung hutan, di mana pagi mulai menjelang, mereka berdiri di puncak bukit, merasakan kehangatan matahari yang perlahan naik di cakrawala. Mereka pun tersenyum dengan perasaan lega yang haru dan mendalam. "Ibu, Ayah, aku akan segera pulang. Maafkan kami karena membuat kalian semua khawatir." Dan perjalanan turun dari bukit tersebut pun dimulai untuk kembali ke rumah mereka masing-masing dan berkumpul dengan keluarga mereka kembali. Cerita pun selesai. Nah, itu dia akhir cerita dari Kerajaan Gaib di Gunung Puntang. Semoga bisa menghibur. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih juga yang sudah mensupport dengan memberikan like dan komen kalian. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang berbeda tapi tidak kalah seru. Baiklah, saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.